Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menyempatkan hadir pada pertemuan bimbingan dan konseling kita pada hari ini. Mulai kegiatan bimbingan dan konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Apakah teman-teman sekalian ada yang bisa untuk memimpin doanya? Siapa yang bisa? Biasanya cowok-cowok yang memimpin doanya. Baiklah, saya akan memimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bimbingan dan konseling kelompok. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling kelompok? Belum. Kegiatan bimbingan dan konseling kelompok adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas topik, yaitu topik yang dibahas yaitu topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi yang akan dijadikan pembahasan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam berbicara, dalam berkomunikasi di depan khalayak ramai, untuk memberikan keberanian dan untuk menghormati pendapat teman-teman satu sama lain. Dalam bimbingan dan konseling kelompok ini, kita dituntut untuk menjaga rahasia, terbuka terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, dan sukarela dengan menceritakan pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini. Cara pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok ini yaitu duduk melingkar seperti yang kita lakukan saat ini dan terdiri dari 8 orang. Sampai di sini, apakah teman-teman semua sudah paham? Paham. Selanjutnya, untuk menerapkan kita semua di sini, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya akan mulai untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya yaitu Atika Rahmadani, mahasiswi dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya, saya akan membuat perkenalannya berurutan ya, dimulai dari diri saya. Baik, nama saya Suja Arifino. Ya, nama saya Edo. Nama saya Ihsan. Nama saya Fana Santi. Nama saya Konita Nur Hamidah. Nama saya Fitri Handayani Harahap. Nama saya Risa Yudha. Nama saya Lia Maria. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan dan konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan permainan kelompok terlebih dahulu untuk lebih mencairkan suasana di antara teman-teman sekalian. Nama permainannya yaitu tebak kata, yang di mana teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok dan satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Baiklah, kita sudah membagi 2 kelompok, jadi saya akan memulai permainannya. Yang pertama, kelompok pertama. Nah, kita akan memulai permainan kita pada hari ini. Untuk yang menebak salah akan diberi hukuman ya. Baik, mari kita mulai. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, cause talking shit. Side step right left to my beat. Get it, let it. Karena kelompok 2 telah memenangkan permainan kelompok pada hari ini, jadi saya berikan hak kepada kelompok 2 untuk memberikan hukuman kepada kelompok pertama. Saya persilakan kepada kelompok 2. Get it, let it roll. Smooth like butter. For you it like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall. Karena permainan kita sudah selesai, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.
Baiklah, kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya. Dalam bimbingan konseling kelompok ini, kita akan membahas topik bebas, yaitu topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan atau sedang hangat-hangatnya terjadi. Jadi saya minta kesukarelaannya kepada teman-teman untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai topik apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Siapa yang akan berpendapat? Mungkin dari saya, sekarang kan lagi marak-maraknya banyak apa game online. Mungkin kita akan membahas pengaruh game online terhadap anak di bawah umur. Itu menurut saya. Menurut pendapat teman-teman yang lain? Silahkan, Cak. Tapi saya nggak ada di sini. PPDB menurut zonasi. Apakah ada yang lagi memberikan tanggapannya? Ya, saya mau memberikan tanggapan saya. Bagusnya kita bahasnya tentang BTS Meal aja. Pendapat lain? Kalau menurut saya UMKM yang menurun. Baiklah, kepada teman-teman semuanya, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini? Baiklah, selanjutnya topik manakah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? BTS Meal. Menurut saya setuju dengan saudara Rido akan pendapatnya tentang BTS Meal. Apakah teman-teman yang lain setuju? Ya, setuju. Baiklah, karena kita tadi sudah sepakat akan membahas mengenai BTS Meal, jadi kepada teman-teman saya minta pendapatnya mengenai BTS Meal yang sedang hangat-hangatnya terjadi, sedang viral saat ini. Jadi saya akan minta pendapat terlebih dahulu mulai dari kanan saya. Menurut Saudari Lia, bagaimana pendapat Saudari Lia mengenai BTS Meal yang sedang viral saat ini? Menurut saya tentang BTS Meal ini itu tidak sesuai dengan pendapatan ojol yang mengantri menghabiskan waktunya selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu pesanan BTS Meal itu sendiri. Menurut Saudari Ica? Menurut saya BTS Meal ini saya itu kurang suka, soalnya para konsumen yang membeli BTS Meal ini akan membuat konten dan akan sebagai ajang pamer. Maka dari itu saya tidak suka. Menurut Saudari Fitri, bagaimana pendapat Saudari Fitri mengenai BTS yang sedang viral saat ini? Menurut saya terlalu berlebihan karena banyaknya pesanan membuat driver ojek online membludak dan menyebabkan kemacetan. Menurut Saudari Konita? Menurut saya sah-sah aja, karena selagi dia menyukai hal itu dan tidak merugikan orang lain, kenapa harus dipermasalahkan gitu? Dari Fani? Menurut saya menu BTS Meal itu tidak seimbang dengan harganya. Terlalu berlebihan, khususnya yang mereka menimbun untuk membeli banyak dan menjual kembali bungkus-bungkus dengan harga yang lebih tinggi. Saudari itu bagaimana Pak? Ya, menurut saya ini satu kejadian yang menarik ya, karena dengan ada BTS Meal ini kita tahu kalau penggemar apa sih BTS ini di Indonesia itu banyak. Jadi mereka benar-benar support sama fans mereka, jadi mereka rela lah buat beli merchandise ataupun yang berhubungan dengan BTS. Kalau menurut saya itu ada hal yang bagus, karena ada juga fans BTS yang mau mendonasikan sebagian dari penghasilannya ke driver ojol tersebut, untuk membantu driver ojol tersebut dari ekonomi yang rendah pada saat ini. Selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa dari pembahasan kita hari ini yaitu mengenai BTS Meal, bahwa ada hal positif yang bisa kita ambil dari BTS Meal tersebut dan ada hal negatif yang tidak akan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu saya ajak teman-teman semuanya untuk ber-BMP3. BMP3 itu adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. BMP3-nya itu dari permasalahan yang kita bahas tadi. Selanjutnya saya minta kepada teman-teman sekalian untuk mengungkapkan pendapatnya bagaimana ber-BMP3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi saya minta kepada teman-teman, yaitu dimulai dari kiri saya, untuk mengungkapkan bagaimana
bagaimana BMB 3-nya. Yaitu akan saya bagi BMB 3-nya itu yang pertama bersikap akan berpikir, maksud saya berpikir akan diungkapkan oleh saudara Suja, merasa akan diungkapkan oleh saudara Rido, bersikap akan diungkapkan oleh saudara Ihsan, bertindak akan diungkapkan oleh saudari Fani, dan bertanggung jawab akan diungkapkan oleh saudari Konita. Yang pertama akan berpikir akan diungkapkan oleh saudara Suja. Saya berpikir mungkin tindakan tersebut sudah benar karena saya bisa mengambil tindakan dari BTS Mil tersebut, dari fans-fansnya yang mau mendonasikan beberapa ekonomi mereka atau penghasilan mereka. Jadi saya mengambil bahwa kita harus selalu berbagi atau selalu mendonasikan kepada orang-orang yang kurang mampu, seperti itu kalau saya. Saya rasakan dari kejadian ini tuh kayak menurut saya ini tuh yang unik karena kita tuh pasti orang melihat sesuatu tuh punya sudut yang berbeda-beda, jadi ada yang menanggapi positif, ada yang negatif. Jadi saya tuh perasaan itu kembali lagi ke orang yang melihat. Kalau saya bersikap kurang begitu peduli dengan viralnya BTS Mil ini karena saya juga tidak begitu mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Tindakan saya tidak akan membeli BTS Mil itu karena saya tidak suka BTS. Saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri untuk tidak akan mengikuti dampak negatif dari BTS Mil ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan pesan dan pesan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pesan dan pesan dengan kegiatan kita pada hari ini. Saya persilakan siapa yang ingin mengajukan diri. Siapa? Kesan yang saya rasakan di sini tuh ya pastinya senang ya, menyenangkan karena kita bisa kumpul ya. Apalagi kan saya sebenarnya tujuan utama datang ke sini karena pengen kumpul ya, bosan ya di rumah kan. Terus juga punya kenalan dari teman-teman baru gitu. Terus kalau saya rasa dari acara pada hari ini kan asik ya, karena tadi kita ada main games, tapi walaupun gamesnya kurang ya karena cuma sebentar. Terus kita tadi bahas hal yang hangat ya kayak BTS Mil kan, karena pun sebenarnya saya ngangkat itu karena sih banyak cewek-cewek, jadi kan saya kira orang ini suka sama BTS, ternyata kebalikannya gitu, jadi terpatahkan. Nah itu kalau pesan saya. Kalau pesan dari saya, semoga kami di sini bisa lah membantu tugasnya Atika biar kan udah jadi ada kayak anggotanya buat ngebantu baru. Semoga nilai dari tugas video ini bagus, dapat nilai A, IP-nya semester ini bagus-bagus, kemudian bisa cum laude. Amin. Itu dari saya, sekian. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin mengungkapkan pesan dan pesannya? Saya persilakan. Saya merasa setelah melakukan kegiatan ini pikiran saya menjadi lebih terbuka. Saya bisa menerima pendapat dari teman-teman dan pesannya semoga dari kegiatan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pesan dan pesan terhadap kegiatan kita pada hari ini? Tidak ada. Terima kasih pada teman-teman semuanya telah hadir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya pembahasan berikutnya akan kita bahas di minggu berikutnya. Kita akan jadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang salah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.